Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso Okarem. Kita melanjutkan pesiarahan iman kita, melanjutkan retret kita bersama Santa Elizabeth dari Tritunggal. Hari ini kita memasuki hari ke-6. Mari kita mengawali retret kita dengan mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih, mengawali retret pada hari ke-6 ini, Santa Elizabeth mengajak kita beranjak dari cinta menuju iman. Mengutip surat kepada Jemaat Ibrani bab 11 ayat 6. Di sana dikatakan, barang siapa ingin berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Kemudian dilanjutkan, tapi tidak dikutip Santa Elizabeth, tapi di sana dikatakan, barang siapa percaya Allah ada dan mencari Dia, Allah akan memberi ganjaran. Iman. Jadi, iman ini sesuatu yang penting. Menurut surat kepada Ibrani ini dikatakan, iman itu seperti dasar. Dasar untuk berharap. Dasar akan pengharapan. Iman itu juga menjadi sebuah bukti untuk sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kita percaya, kita beriman. Nah, di sini penting sekali untuk melihat agar kita memilikinya gitu, agar kita sadar akan kegunaannya. Mengapa kita harus beriman? Karena kita ingin bertemu Allah. Jadi kita harus kembali kepada pembelajaran yang disampaikan oleh Santa Elizabeth dari hari pertama, bahwa tujuan seluruh perjalanan ini adalah persatuan dengan Tuhan. Nah, lalu Yesus juga berkali-kali menegaskan, meminta agar kita tinggal di dalam Dia. Bahkan Tuhan juga memberi kita kekuatan dengan makanan dan minuman, yaitu tubuh dan darahnya. Lalu, pentingnya iman sekarang di mana? Santo Yohanes dari Salib memberi penjelasan dan dikutip oleh Elizabeth yang mengatakan bahwa iman itu seperti kaki yang membawa kita berjalan menuju Allah. Kalau kita tidak memiliki kaki, kita tidak bisa berjalan kemana-mana. Kita akan tetap di tempat. Dan ya kita tidak akan sampai kepada Allah, tidak mengalami persatuan, karena kita tidak pernah berjalan ke sana, berjalan menuju Allah.
Iman itu seperti kaki yang membawa kita kepada Allah. Iman adalah dasar untuk berharap, bukti akan sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Lebih lanjut, Santa Elizabeth menerangkan pentingnya iman itu bisa dilihat dari beberapa contoh yang ada dalam kitab suci. Misalnya ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di pinggir sumur. Yesus mau menunjukkan kepadanya makna iman. Iman yang membuat dia hidup. Kemudian juga penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan Yesus. Juga terhadap Maria Magdalena. Kerap kali Yesus selalu mengatakan, imanmu telah menyembuhkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman begitu penting. Lalu pada bagian kedua, Santa Elizabeth berbicara mengenai intensi yang sederhana, yang simple, yang tidak berlapis-lapis, tidak berbelit-belit. Mengutip Injil Matius bab 6 ayat 22, Yesus mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Sederhana. Mata adalah pelita yang memberi cahaya. Kalau matanya baik, seluruh badannya terang bercahaya. Bisa melihat, bisa menentukan. Kesederhanaan dalam berpikir, dalam bersikap. Kerap kali dalam beriman, kita disulitkan dengan pola pikir kita sendiri, keinginan kita sendiri, daya nalar kita sendiri yang maunya berbelit-belit. Padahal yang dibutuhkan sederhana saja, apa adanya, tidak perlu aneh-aneh. Karena kita tahu kita mau menghadap Tuhan, kita mau bertemu Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan, bersatu dengannya, ya sudah, yang lain-lain disingkirkan. Sederhana, simple. Tapi banyak orang berpikir macam-macam, menganalisa dari berbagai macam. Yang dibutuhkan kesederhanaan. Yang rumit disingkirkan, yang simple dijalankan. Nah, di sini Santa Elizabeth mengutip hampir seluruh bagian dari doa kedua ini dari tulisan Rosberg yang pernah kita singgung beberapa hari yang lalu. Tapi yang mau digarisbawahi di sini adalah kesederhanaan dalam berpikir, kesederhanaan dalam bertindak, keinginan yang sederhana, kemauan yang sederhana, intensi yang sederhana. Semua serba sederhana. Simplicity, sederhana. Dan itu kemudian ternyata di kemudian hari banyak tokoh besar, salah satunya yang bisa kita lihat, Bunda Teresa dari Kalkuta. Bagaimana dia menjadikan kesederhanaan dalam segala hal itu sebagai hal yang utama. Dan dengan itu dia melakukan karya-karya besar. Hanya berdasar kesederhanaan, berpikir, bertindak, dan beriman. Semoga kita pun mampu melaksanakan. Tuhan memberkati.